Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Berjumpa hari ini dengan Bu Anas dalam materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Semua anak wajib menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Meskipun Bu Anas tidak bisa mendengarnya, kita akan bernyanyi bersama. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Sudahkah tahu lambang negara mana ini dan bendera negara mana? Ya, negara Indonesia. Siapa sih bangsa Indonesia itu? Apakah Bu Anas saja? Ataukah kalian saja? Ataukah orang-orang tertentu saja? Jika kalian membaca dalam slide ini, bangsa Indonesia adalah kita. Semua orang yang tercatat dan diakui secara hukum sebagai warga negara Indonesia. Jadi, saya, kalian, orang tua kalian, dan orang-orang di sekitar kita yang secara hukum telah tercatat dan diakui sebagai warga negara adalah bangsa Indonesia. Apa yang dapat kita berikan bagi negara tercinta Indonesia? Dan kita sudah tahu bahwa saya, kalian adalah bagian dari bangsa Indonesia. Jadi, apa yang dapat kita berikan? Apa yang dapat kalian berikan bagi negara ini? Hal yang dapat kita berikan yang paling dasar adalah tumbuhkan sikap nasionalis dan patriotis. Sikap kita tanah air dan mau melakukan tindakan untuk kepentingan tanah air tercinta Indonesia. Dengan cara apa sikap patriotis ini dapat dilakukan? Dengan menumbuhkan atau melakukan bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga negara tercinta Indonesia dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Itu bela negara. Dalam masa globalisasi saat ini, tentu tidak semua hal positif yang dapat kita peroleh. Banyak hal-hal negatif yang juga turut masuk
dalam arus globalisasi. Bagaimana kita dapat menangkal hal-hal negatif tersebut? Seperti contohnya, kecanduan main HP. Kalau tanpa gadget gak bisa. Main game setiap hari. Belajar gak mau. Dengan cara apa kita bisa menghindari hal-hal negatif tersebut? Dengan cara kita dapat dan harus memilah hal yang baik bagi kita dan yang hal buruk dibuang. Jangan dipakai. Harus paham mana yang baik bagi diri saya, mana yang tidak baik bagi diri saya. Itu bagian dari bela negara. Kenapa bagian dari bela negara? Karena kalian adalah masa depan bangsa Indonesia. Mengapa harus bela negara? Apakah tidak ada hal lain? Secara hukum, upaya yang dilakukan untuk menghindarkan negara kita dari ancaman disebut dengan bela negara. Tujuannya ada 4. Mari kita baca bersama. 1. Menumbuhkan sikap cinta tanah air, cinta Indonesia. 2. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya loh, bangsa Indonesia, bangga. Karena bangsa saya adalah bangsa yang beragam seperti pelangi. Macam-macam namun indah sekali. Yang ketiga, menghayati nilai-nilai Pancasila. Dengan bela negara, kita harus dimampukan dapat menghayati nilai-nilai Pancasila. Melakukannya dalam kehidupan kita. Apa saja Pancasila itu? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita harus mampu menjunjung tinggi nama negara dengan prestasi. Hilangkan sikap individualis, hilangkan sikap egois untuk menumbuhkan sikap mementingkan kepentingan bersama. Kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud bela negara? Yang pertama, menghindari sikap sukuisme. Jangan pernah merasa bahwa suku kita adalah yang terbaik. Kenapa? Karena nanti kita akan pasti menjelekkan suku yang lain. Kita harus memahami bahwa Indonesia bangsa yang terdiri dari keberagaman, termasuk keberagaman suku. Banggalah menjadi bagian dari keberagaman di Indonesia. Pahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang seperti pelangi. Beragam warna namun cantik, unik, dan istimewa. Yang kedua, hindari sikap chauvinisme. Sikap yang menganggap bahwa bangsa kita adalah bangsa yang paling baik, sedangkan bangsa lain adalah bangsa yang tidak baik. Tidak boleh seperti itu.
Kenapa? Karena kita harus paham bahwa segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan takarannya, yakni cukup. Jangan sampai overdosis. Tidak baik toh kalau overdosis, maka kita sangat boleh mencintai bangsa kita, namun jangan pernah menjelekkan bangsa yang lain. Kenapa begitu? Karena kita hidup berdampingan bersama bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga adalah ekstremisme. Sikap ini harus dihindari. Kenapa? Sikap ini mengartikan bahwa kita berpegang teguh pada prinsip atau ide pemikiran sendiri tanpa mau menerima masukan dari orang lain. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup tidak hanya sendiri. Kita tidak boleh melakukan hal untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang negatif. Kita harus tetap melakukan dengan cara-cara yang positif. Yang keempat adalah hindari sikap provinsialisme, di mana kita merasa bahwa provinsi kita adalah yang terbaik. Ingat bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari satu provinsi, tapi terdiri dari 34 provinsi. Maka kita pun harus menghargai rakyat yang tinggal di provinsi-provinsi yang lain. Dan kita dapat melakukan tindakan nyata bela negara dalam 4 lingkup kehidupan. Yang pertama, lingkup keluarga. Keluarga adalah miniatur terkecil dari negara kita, di mana kita dapat belajar, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita harus menerapkan sikap-sikap nilai-nilai Pancasila. Kita harus menghargai orang tua, saudara. Jika tumbuh masalah, selesaikan dengan musyawarah. Jika terjadi perbedaan, supaya dapat ditemukan suatu celah untuk mencapai hal yang sama. Jika dilakukan demikian, tentu itu adalah hal baik bagi keluarga kita. Tidak akan pernah ada konflik, tidak akan pernah ada perpecahan di sana. Tapi kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Yang kedua adalah kehidupan di sekolah. Tentu kita sadar bahwa di lingkup sekolah tidak hanya terdiri dari satu golongan saja. Ada kepala sekolah, karyawan, para guru, tenaga pelaksana, dan teman-teman yang dari latar belakang berbeda. Jadi kita tetap harus menghargai setiap warga di sekolah. Tumbuhkan sikap toleransi. Jangan pernah merasa bahwa diri kita adalah yang paling baik. Kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita. Terkhusus adalah bagaimana cara kita menghargai teman-teman baru kita. Mencoba mengenal, mencoba mengerti bahwa kita adalah lahir dari perbedaan yang ada di Indonesia. Namun perbedaan itu adalah perbedaan yang sungguh-sungguh indah. Yang ketiga adalah kehidupan masyarakat. Tentu kita tinggal tidak hanya satu keluarga saja. Kita pasti punya tetangga. Tidak mungkin hanya tinggal di satu bidang tanah, hanya keluarga kalian sendiri. Tidak. Pasti punya tetangga. Nah, kita perlu membina kerukunan dengan tetangga. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial. Dan suatu saat kita pasti akan memerlukan bantuan dari orang-orang lain. Dan orang lain selain keluarga kita adalah yang terdekat, yaitu tetangga kita. Jadi marilah kita jaga kerukunan, keharmonisan dalam hidup di masyarakat. Dan terakhir adalah kehidupan berbangsa. Sudah Wana ingatkan tadi, kita boleh mencintai negara kita, sangat-sangat boleh. Namun jangan sampai kita menjelekkan bangsa yang lain. Kita harus menghargai bangsa yang lain karena di bumi ini tidak hanya Indonesia saja. Jika kalian perhatikan peta,
kalian akan menemukan bahwa Indonesia bertetangga dengan Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan negara-negara di Asia. Kita harus paham bahwa kita adalah negara, adalah bangsa yang juga membutuhkan hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa dari negara yang lain. Demikian materi kesadaran berbangsa dan bernegara dari Bu Anas. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga apa yang Bu Anas sampaikan dapat kalian sungguh-sungguh terapkan dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Mari kita lakukan bela negara dengan tindakan-tindakan yang positif untuk kepentingan bersama, yaitu bangsa Indonesia.